Datang Rek, akhirnya yang ditunggu-tunggu yuk telah datang ya. Halo semua, kembali lagi ada saya Yusuf Indra ya, untuk menjadi pasien COVID-19 dan juga keluarganya itu sangat berat ya, sangat berat. Makanya banyak orang yang tidak ingin memberitahukan kondisinya kepada orang lainnya. Misalnya nanti takut terkena sanksi sosial, dan juga gambarannya penderita COVID itu adalah takut terhadap karantina ya, takut terhadap isolasi. Nah, memang wajar ya kalau kita bisa berempati terhadap pasien COVID kan, kondisi karantinanya ya, isolasinya aja saya menggambarkan sudah sedikit mengerikan ya. Berbeda dengan kondisi kita sakit biasa terus dirawat di rumah sakit, dan dimana di situ kita bisa memanggil suster, perawat, itu sesuka hati kita ya. Waktunya maunya kita butuh 1 jam, sekarang butuh ini, mungkin kita bisa langsung memanggil ya, susternya bisa langsung datang dan lain sebagainya ya, bisa ditunggu oleh keluarga juga lah. Kalau sedangkan di pasien COVID itu sangat-sangat sulit ya, mereka juga soalnya harus pakai APD dan lain sebagainya lah, supaya tidak tertular oleh penderita COVID. Belum lagi tetangga-tetangganya dia, tetangga si pasien maksudnya, di rumah sakit ya, sebelah-sebelahnya itu ya. Iya, kalau tidak ada orang teriak-teriak, kalau ada orang teriak-teriak kan psikologisnya juga semakin kacau ya. Tidak ditungguin, sendirian ya, terus kanan kirinya membuat kondisi psikologinya itu menjadi semakin kacau. Guys, saya mungkin bisa menggambarkan hal tersebut ya. Nah, sehingga ketika kita memahami bahwasanya begitu berat untuk berkata jujur itu ya, memang berat ya. Pasien itu sudah ada ketakutan yang sangat luar biasa yang seperti itu, keluarga juga ada ketakutan juga, maka semuanya takut lah intinya kan ya. Nah, dari dalam ketakutan, kepanikan, gambarannya yang tidak ideal ya, tidak ideal, semuanya buram ya, yang ada di kepala kita itu mungkin keburaman ya. Korban tuh ya kaget, tuh aku terkena, aku di karantina, di isolasi, nggak membawanya loh seperti ini ya, harus pakai APD dan lain sebagainya. Itu kan juga terus ngeri lah rasanya. Mungkin saya sedikit berempati kan seperti itu. Cuman saya mencoba untuk berempati, tapi juga teringat oleh sebuah kisah tentang seorang nabi yang dimana dia sedang diberi cobaan oleh Tuhan, diberi cobaan oleh Allah. Selama 60 tahun dia mendapatkan banyak kenikmatan ya, harta melimpah, terus kekayaan yang banyak ya,
ternak yang melimpah, anak dan istri yang yang cukup itulah. 60 tahun dia merasakan kenikmatan ya. 60 tahun dia merasakan kenikmatan, tapi pada umur tersebut ya dia diberi cobaan penyakit kulit ya. Masih ingat kan ya? Nabi Ayub itu bisa menjadi sebuah motivasi kita ketika kita sedang dilanda bencana, kita sedang dilanda sakit, kita sedang dikucilkan, kita sedang mengalami cobaan yang berat. Mungkin teman-teman mungkin penderita COVID-19 dan juga keluarganya bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ayub ya. Nabi Ayub yang saya baca dan yang pernah saya pelajari ya, penderitaan sangat luar biasa sampai sang istri pun meminta kepada beliau untuk berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah agar seluruh penderitaannya dicabut. Bukankah engkau seorang nabi? Berdoalah kepada Tuhanmu agar penderitaan ini segera berakhir. Nah, apa kata Nabi Ayub? Secara inti ya, dia itu bilang, saya malu untuk meminta ya. Saya sudah banyak kenikmatan yang saya nikmati. Saya nikmati yang tidak sebanding lah dengan penderitaan yang barusan dia rasakan ya. Itu adalah jawaban yang mungkin ya membuat kita semua itu bisa mengevaluasi diri lah, supaya kita untuk bersabar ya menghadapi ujian, menghadapi tekanan itu. Bersabar ya. Sudah mungkin kita lupa ya bahwasanya sudah banyak kenikmatan ya yang telah kita rasakan ya. Mungkin dari umur kita kecil, umur 1 tahun sampai umur 18 tahun sampai 30 tahun, kita sudah banyak menikmati ya namanya kenikmatan kesehatan. Kita sudah banyak menikmati mengenai kenikmatan makanan ya. Kita sudah banyak merasakan enaknya berteman, bergaul dengan orang. Kita baru dikasih ujian lah, sedikit sebuah ujian untuk kita tidak bisa menikmati kenikmatan makan. Hanya berapa hari ya, hanya berapa bulan dibandingkan kenikmatan yang dulu pernah kita rasakan ya. Kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Hanya berapa bulan sih, hanya berapa hari dibandingkan dengan dulu kita sudah banyak lah menikmati hal tersebut. Itu ya, itu mungkin yang ingin disampaikan oleh yang ingin disampaikan oleh Nabi Ayub kan seperti itu ya. Kenikmatan yang dia rasakan itu sudah banyak. Jadi untuk memperkuat untuk bisa membuat saya tetap survive ya, itu saya mengambil kisah Nabi Ayub ya. Apalagi Allah juga berfirman ya di dalam surat Al-Anbiya kan ayat 83 sampai 84, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Robnya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rob yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya.
Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Jadi seperti ya. Jadi saya merasakan bahwasanya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Allah itu pasti akan memberikan pertolongan ya. Kita sadar ataupun tidak, kita pasti akan diberi kemudahan. Dan juga saya juga merasa ya, tidak ada apa-apanya lah. Tidak ada apa-apanya masalah yang dihadapi kita sebagai manusia ya, atau dari pasien atau mungkin dari keluarga pasien, dengan penderitaan yang mungkin dialami oleh seorang Nabi Ayub ya, yang bisa kita teladani bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi penyakitnya, kesabaran beliau dalam kesabaran beliau dalam mengkarantina diri ya, menjauh dari masyarakat, dicemooh oleh masyarakat, ditinggal oleh istrinya, kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Seluruh kenikmatan terasa hilang, tapi beliau tetap bersabar. Ya mungkin itu ya yang bisa saya share, yang bisa saya sampaikan hari ini, bahwasanya tetaplah kita semangat, tetaplah kita untuk berpikiran positif lah. Tuhan pasti membantu kita ya. Dan juga jangan lupa ya, bahwasanya hanya Tuhan lah yang bisa menjadi penolong kita di masa-masa kita sulit. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.